Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kita membahas kali ini terkait vandalisme yang terjadi belakangan ini terhadap Pak Jokowi. Yang terjadi di Surabaya kali ini, kita tahu orang-orangnya siapa aja ya. Prof Ikrar, Roy Suryo, dan CS-CS ya. Kali ini terbongkar. Kita lihat ya kali ini videonya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Hal di mana yang namanya kekuatan rakyat, people power itu bagus betul pada tanggal 22 Agustus. Oh kemarin ya, kita ya. yang kita mendorong Ya. balik yang mau membegal Ya, kalau itu betul. kan, akhirnya kan tidak jadi. Betul. Ini harus terjadi, bukan berarti kerusuhannya, bukan. People power tidak berarti kerusuhan. Sama dengan coretan yang ada di dinding-dinding itu bukan vandalisme. Bukan vandalisme. Kalau itu vandalisme, Anda menghina pada perjuangan kita. Merdeka atau mati. Kita merdeka atau mati. Dulu usir Belanda, usir penjajah. Ya. Sama itu. Bagus. Ini juga sama. Adil, itu kan sama. Ya. Nah, jadi sekali lagi, Good. ya sekali lagi saya secara pribadi dan juga kita bersama rakyat, ayo kita kembalikan semangat kepada, sementara kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo. Oke. Ya, jangan lupa, ini kita tuh dalam rangka juga mendukung dalam tanda kutip hari ini. Kenapa? Kalau Pak Prabowo ada apa-apa, ya, maka yang naik adalah Fufafa. Jangan lupa loh, kalau yang naik Fufafa, bisa dibayangkan. Dan ini yang memang sudah ditunggu Pak Prabowo oleh dan yang bersangkutan. Jadi Pak Jokowi. musuh kita terbesar bukan dari luar. Bung Karno mengatakan musuh itu ada di luar, sekarang tidak. Musuh kita ada di dalam. Musuh kita ada di dalam, dan itu harus hati-hati. Musuh kita adalah Fufafa. Isu yang menurut saya paling happening, viral, dan menjadi pergunjingan yang tak berkesudahan, yaitu soal gerakan vandalisme, semacam gerakan coret-coret tembok yang terjadi di berbagai tempat yang meminta Ini tanggapan supaya Bang Adi Jokowi ya. itu diadili. Vandalisme ini terjadi di kota-kota besar, sebut saja misalnya ada di Solo, ada juga di Jogja, ada juga di Surabaya, ada juga di Malang, ada juga di Medan, dan konon di Jakarta juga sudah mulai bermunculan vandalisme serupa supaya Jokowi diadili. Tentu saja propaganda kota-kota semacam besar ini ya kan? satu, bahwa ingin menyerang Jokowi dan bagaimana merusak kredibilitas Jokowi sepanjang Jokowi menjadi presiden 2 periode di Republik Indonesia. Itu konteks propaganda. Iya. Itulah yang saya sebut gerakan-gerakan vandalisme, kalau mau jujur, itu tidak lebih dari sekedar propaganda politik yang secara komunikasi publik ingin mengonsolidasi dukungan masyarakat, ingin mengkonsolidasi bagaimana persepsi publik bahwa sebenarnya Jokowi itu adalah pemimpin yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Karena gerakan vandalisme itu hanya berhenti di situ, dan sepertinya tidak ada gerakan-gerakan yang kemudian membuat bagaimana Jokowi itu dilaporkan kepada pihak-pihak berwajib. Nggak ada bukti. Oleh karena itu, dimanapun gerakan propaganda itu sebenarnya hanyalah ingin membangun satu diskursus di mana terjadi kekisruhan secara politik. Dan tujuannya satu, ingin mendiskreditkan, ingin menyerang, dan tentu saja ingin merusak kredibilitas orang-orang tertentu. Ya elah, Roy. Masih aja nggak kapok-kapok ini orang. Roy, rombongan kalian itu udah hampir 11 tahun nih mau memenjarakan, mau mengadili, bahkan mau menggantung Pak Jokowi. Tapi mana? Omon-omon tahu nggak? Omong kosong. Kalau mau mengadili Pak Jokowi, tunjukin buktinya. Beberkan buktinya, jangan hanya bukti sakit hati, nggak bisa. Udah 11 tahun dia demo, tapi hasilnya nggak ada, 0 besar. Ah, 2029 ganti rakyat kan? Nggak ada manfaatnya rakyat kayak gini. Bikin rusuh aja. Kalau hanya bukti sakit hati yang kalian bawa, sampai mati pun nggak bakal bisa ngadil Pak Jokowi, karena buktinya hanya sakit hati. Saya tahu
Si Roy ini kan pernah dipenjara tuh, kalau nggak salah tuh 9 bulan di era Pak Jokowi. Nah itu tuh kasus, ini nih kasus meme stupa itu. Nah, akhirnya penjara. Nah semenjak itu dia dendam banget tuh sama Pak Jokowi itu. Dendam nih ya. Mau balas dendam tapi nggak ada bukti. Gaya-gayaan people power segala, tai. People power rakyat yang mana yang lu ajak, ha? Rakyat yang ini, yang ini. Yang ini maksudnya, yang berkunjung ke kediaman Pak Jokowi itu. Coba kalian perhatiin, yang sakit hati sama Pak Jokowi cuma gerombolan mereka aja, ya kan? Si Roy, yang di tengah nih saya nggak tahu nih yang di tengah nih. Terus yang di pojok sana tuh kelihatan kacamatanya. Mulyadi. Komisaris pecatan, 2 kali dipecat. Udah beberapa kali saya bikin VT ya. Dari awal juga saya udah pernah bilang, yang mau mengadili Pak Jokowi itu, yang pertama orang sakit hati, yang kedua mantan pecatan. Mereka sekarang mau balas dendam, tapi gak punya bukti. Udah 11 tahun demo, tapi nggak ada hasilnya. Kasihan banget gerombolan ini. Coba lihat negara orang udah maju banget, pemikirannya juga maju, tapi mereka ini yang bertitel profesor, doktor, hanya mikirin bagaimana caranya mengadili Pak Jokowi. Malu tuh sama gelar. Kalau saya pribadi malu tuh. Gimana nggak malu coba? Sekolah aja tinggi-tinggi ya kan, gelar sepanjang rel kereta. Ujung-ujungnya mau memenjarakan tukang kayu. Aduh, rugi. akan ada gerakan mahasiswa dan masyarakat di kota Solo yang juga topiknya adalah adili Jokowi, itu masih terus akan terjadi. Itu mendukung gerakan reformasi. Nah, coba kita lihat ya, apa yang disebut dengan tanda-tanda publik makin murka terhadap Jokowi dan keluarga. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.